Lalu selanjutnya ingin mengulang. Bukan di sini sambil semua orang ini mengulang di mana mereka masih belajar bersama orang-orang yang melakukan ini. Di sini semua orang pasti ingin mengulang masa-masa mereka bersama. Misalnya seperti contohnya ayah, seperti kakak, atau ingin mengulang masa-masa kecil kita yang ini bersama yang duduk gitu. Kita pasti semua orang di dunia ingin mengulang itu. Lagi yang sudah ya pasti ingin mengulang ke dunia ini sehingga dia ingin melihat anaknya atau melihat orang yang dia sayangi gitu. Sama kita yang masih hidup, kita ingin mengulang bersama orang yang gak ada, atau kita masih ingin mengulang ke masa kecil gitu, masih gitu. Nah, yang selanjutnya ada bagi kita tapi tidak dengan yang lain. Sebetulnya di sini kita tidak boleh memaksa orang lain berbuat seperti kita yang akan diciptakan dengan berbagai jenis sifat, perbuatan, dan perilaku. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh memaksakan kehendak kita supaya orang lain harus sama seperti kita, sifat atau baik keburukan. Kita tidak perlu memaksakan itu karena sifat kita ini diciptakan itu berbeda-beda, jadi tidak boleh disamakan apalagi dibandingkan oleh orang lain. Tidak boleh juga untuk kayak dia harus sama nih kayak gue, dia harus merasakan kayak itu, nggak boleh, karena Tuhan juga kan lihat kita berbeda-beda, tidak sama. Oke, selanjutnya apa yang lebih fana dari waktu? Saya kutip ini, apapun yang terjadi kita harus menerima risiko apapun terhadap kehilangan. Jadi kita ini harus terima resiko kehilangan seseorang yang kita sayangi atau yang kita kasihani. Di sini kakak ini benar kayak dia harus terima atas kewajiban ayahnya, dia harus menerima pandangannya, dan dia harus terima apapun yang dilakukan itu harus diterima oleh si kakak ini. Jadi ini pelajaran yang diambil dari si kakak ini. Kita tidak tahu jadi ini esok dan selamanya. Lalu selanjutnya ada cara menghadapi masa kutipannya. Semua orang pasti punya fase dimana orang itu ini masalahnya sendiri. Bagaimana caranya menghadapi itu? Hanya kita yang tahu bagaimana cara menghadapi masalah itu. Jadi di sini kita sebagai manusia dan sebagai diri sendiri harus tahu cara menghadapi masalah dan cara menyelesaikan masalah dengan baik dan benar tanpa melibatkan orang lain, karena orang lain itu tidak tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Di sini gila ini benar-benar kayak benar-benar aku udah buntu gitu sih lah itu sebenarnya,
karena dia tidak tahu cara menghadapi masalah dirinya sendiri, dan lalu dia dibantu oleh anak kecil yang cukup dewasa, bahwa yaitu berkata kepada si Ila bahwa bagaimana cara menghadapi masalahnya sendiri, dan Ila ini tidak boleh kabur dari masalahnya sendiri gitu. Dan hanya diri kita sendiri aja yang tahu masalah itu bagaimana. Ada selanjutnya peran sebagai manusia, ketikanya apapun yang dikasih oleh Tuhan kita harus terima, dan kita sebagai manusia hanya bisa menerima apapun yang diberikan, kita harus bersyukur. Lalu pesan dari ayah, kutipannya, memang pas kita belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang ayah, katakan, tetapi saat orang tua sudah tiada, barulah kita merasa apa yang mereka pesankan itu betul-betul nyata dan betul-betul bahwa kata seorang ayah itu seorang ayah itu adalah suatu pesan bagi kita yang tahu, dan ketika kita sudah dewasa kita akan merasakannya. Lalu yang selanjutnya ada tidak bisa memilih waktu. Kutipannya, kita sebagai manusia tidak bisa memilih kapan akan datang ke bumi. Ini bisa pasrah kapan kita diturunkannya. Jadi apapun itu kita hanya bisa pasrah dan bisa menerima, karena kita tidak bisa memilih waktu, tidak bisa memilih apapun yang sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir, bisa merasakan dunia. Kutipannya, apapun yang kita lakukan semua ada risikonya. Jadi apapun itu harus semakin kita dewasa, kita akan melakukan sesuatu yang ada resikonya, bahkan sesuatu yang berat, resikonya akan jauh lebih berat. Jadi kita harus melakukan apapun itu semua ada resikonya, dan kita harus memikirkan matang-matang. Yang terakhir, perempuan. Kutipannya, perempuan itu adalah makhluk yang sangat lemah, lembut, dan paling kali menangis. Karena itu sebagai seorang laki-laki tidak boleh membuat nangis atau menyakiti atau perempuan, karena semua perempuan itu adalah kelembutan. Kelembutan itu adalah kelembutan, dan dalam melakukan ini bahwa seorang perempuan itu adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang diciptakan sangat sempurna, walaupun ia memiliki kesalahan, tapi tidak sepatutnya untuk diberi pelajaran kekerasan atau melakukan fisik, mental, dan sebagainya gitu. Jadi sekian dari presentasi saya banyak belajar dari Nova ini. Dari saya harus menghargai orang-orang yang saya sayangi, saya harus melakukan kemenangan untuk sesuatu yang saya sayangi, tidak boleh menyanyiakan waktu, hari, dan semuanya. Apapun itu saya tidak boleh menyanyiakan. Jadi saya sangat banyak belajar dari Sitaka maupun kakaknya, bundanya, dan ayahnya. Jadi ini sangat-sangat bagus dan menceritakan apa yang
sebenarnya terjadi gitu. Sekian dari presentasi saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmania dari kelas CK001. Saya akan presentasikan novel saya yang berjudul Wandering Star. Sinopsis dari novel Wandering Star ini bercerita tentang seorang anak bernama Traka yang begitu baik kepada ayahnya yang menyayanginya. Lalu bapaknya pernah berkata bahwa nanti ada kalanya duniamu begitu gelap, ada kalanya semua cahaya seolah dirampas habis dari hidup kamu, sampai kamu kebingungan harus berjalan ke arah mana. Ada kalanya jiwamu terasa kosong, bingung akan banyak hal baru yang belum kamu akrabi. Ada kalanya sedih jadi pengusaha, membuatmu susah payah memburu senangnya ada di mana. Itu dari sinopsis Wandering Star. Yang selanjutnya slide pertama dari bab pertama saya membaca, saya kasih judul yang bernama Warna. Kutipannya, warna adalah salah satu ekspresi paling tulus yang dimiliki seseorang. Seperti halnya manusia, masing-masing juga punya karakteristik yang berlainan antara satu sama lain. Paragrafnya di sini, si Ila sama Hema sedang berbicara tentang seseorang yang disukai oleh si Ila. Si Hema berkata, "By the way, Putri udah mandi naskah keempat aku." Hema memalingkan pandangannya dari layar otak, meletakkan ponsel di atas meja belajar Ila. Terus menjawab, "Terus udah menulis naskah?" Ila menyelengkan kepalanya, raut wajahnya sedikit ditekuk. Lalu ia menjawab, "Belum, pengen nulis prototype book gitu rencananya. Aku belum dapat inspirasinya." Lalu memang mengangguk, "Paham. Just what about someone you love, Mami?" Lalu dia jawab, "Banyak dong. Ada Pemada, ada Bunda, ada kamu, ada." Lalu si Ella menjawab, si Emma menjawab, "Bukan. Sama orang tua." Terus SMA kelas 11. Terus itu bukan lagi. Jadi di sini berceritakan tentang si Ila tidak mau terlalu terburu-buru untuk memiliki pasangan, karena Ila itu harus menilai laki-laki yang menurutnya baik. Lalu ke surat kedua ada, saya kasih judul dengan waktu berlalu dengan cepat. Tanpa Ila sadari, pukul 3 sore, di kaiku meja yang tadi penuh sudah kosong. Beberapa lagi masih sibuk diisi mahasiswa yang mengadakan rapat dan sejalan menghabiskan libur bersama. Kutipannya di sini, hargai waktu dengan baik dan benar. Harus menghargai waktu, karena di sini cerita tentang si Ila benar-benar sangat menikmati waktunya di cafe Cake ini. Slide
keempat, ketiga ada judul, saya kasih judul dulu Kak. Di sini ada ini mengajak adiknya untuk pulang, tapi sang adik malah berkata kepada kakaknya, sang kakak bertanya kepada adiknya, adiknya akan kemana? Lalu sang adik menjawab, bilang kangen sama bunda ya juga mau ketemu sama bunda, tapi jangan di rumah nanti, bila ajak bunda untuk ketemu, ajak ke rumah. Nah, kalau bunda yang lalu Sumada menyerah. Jadi kutipan yang saya ambil dari sini adalah, jika seseorang mempunyai masa lalu itu harus dihargai dan harus dimengerti, karena tidak semua orang yang memiliki trauma itu sama apa yang dialami orang lain. Jadi kita harus sebagai seseorang, kita harus menghargai trauma atau luka yang dimiliki seseorang. Lalu ada, saya kasih judul dengan kenangan tak mengenang. Mereka menutup foto album itu lalu mengembalikan ke tempat sebelumnya. Ia kemudian kembali meletakkan dirinya di atas kasur, kembali mengambil si bintang Orion yang ada di atas kepalanya. Satu-satunya kenangan yang paling nyata yang ayahnya tinggal. Kutipannya adalah, orangnya bisa hilang tapi kenangannya selalu ada dan menjadi apa bisa menjadi. Di sini kutipannya itu bahwa semua orang pasti itu akan meninggalkan seseorang yang sayanginya atau sebaliknya, tapi kenangan itu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi berbanyak untuk mengenang seseorang. Saat yang keempat, saya beri judul selamanya itu berapa lama. Kalau ia tidak terukur, kenapa ia justru menjadikan satuan waktu kalinika yang menggunakan? Selanjutnya itu waktu yang pendek yang sangat lama tanpa tandingannya sama sekali, sampai mungkin posisi ini habis dibakar mata. Kutipannya, selamanya itu tidak bisa diukur dengan apapun. Jadi selamanya itu tidak bisa dikatakan dengan ucapan, tapi dengan apa yang kita lakukan itu sudah kasih tahu bahwa itu selamanya. Slide yang kanan, bagaimana kita menolak kebaikan orang lain. Bila benar-benar ingin menangis, ia mudah sekali terlalu atas kebaikan orang lain, apalagi jika ditujukan untuknya. Entah bagaimana, entah memang karena ia terlalu perasa atau karena hati dan badannya sedang tidak mendukung kutipannya. Sebesar apapun kebaikan orang lain, kita harus selalu mengenang dan merasa cukup dan terima kasih, karena kita tidak boleh melupakan kebaikan dan pemberian dari seseorang, karena itu sangat berharga bagi diri kita maupun bagi orang lain. Slide yang ke-7, tanggung jawab atas perasaan sendiri. Henry berkata pada Ila, enggak lah, anggap ini sebuah upaya. Salah satu kalau ada orang yang perasaan orang lain, aku merasakan perasaan yang wajar dirasakan manusia, itu bukan salah. Tapi harus ingat, kalau suka sama seseorang,
perasaan itu tanpa diceritakan nggak pernah bertanggung jawab atas perasaan itu. Ini mungkin sebabnya sekarang apa yang dikatakan Hema sangat jelas. Kutipannya adalah jika kamu menyukai seseorang itu hanya perasaanmu saja, karena orang yang kamu sukai belum tentu menyukaimu juga, jadi kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Karena kebanyakan dari anak-anak zaman sekarang itu jika dia menyukai seseorang dan seseorang itu tidak menyukai dirinya, malah orang yang menyukainya itu menyalahkan orang yang tidak menyukainya balik. Jadi untuk semuanya itu harus ditanggung oleh diri sendiri, karena perasaan kita ini nggak bisa disamakan dengan perasaan orang lain. Nomor 7, nomor 8, mengatur rasa kecewa. Ayahnya masih dengan sebuah senyum tipis dan nyambung. Ia mengangguk. Ia mengatakan namun suami melangkah semua kata-katanya. Ada masalah sama ayah. Bila benar bisa sekalipun saat ini ia berteriak dengan nyaring perihal apapun yang ia rasakan selama ini. Ayah minta maaf. Kemarin ayah sempat marah dan membentak lagi, maaf karena harus melihat ayah dalam keadaan yang seperti itu. Ada sesuatu rasanya yang begitu pedih di hati dari situ. Rasanya dan segala rasa malah benar-benar ditahan. Rasa kecewanya, kutipannya, ketika kita sebagai manusia harus mengontrol rasa kecewa, marah, dan benci kepada orang lain yang masih peduli terhadap kita, apapun itu tidak boleh melihat orang karena belum menyadari atas kesalahan. Jadi kita itu sebagai manusia harus mengontrol rasa emosi dan kecewa terhadap seseorang, karena semua orang itu tidak jelek aja, pasti kan ada bagian. Kita harus melihat di bagian sisi itunya, jangan dia memiliki satu kesalahan jadi kita membencinya atau kita menghilangkan rasa kebaikannya di itu gitu. Sama yang selanjutnya, harus mempunyai rasa memaafkan dengan tulus, serius mungkin. Tipannya, kita sebagai manusia sebab siklus selalu berulang tanpa henti. Ayahnya marah, membentak, melempar barang yang ada di dekatnya, meminta maaf, menaruh peduli atas tulang lagi gila, bahkan heran bagaimana bisa dengan memiliki masalah itu untuk ayahnya. Bagaimana nada setulus itu tidak peduli seberapa tentang kejadian itu yang sudah sering mereka saksikan sama-sama. Yang bertanya semakin menjadi salah bila membuka plastik yang ada yang tadi ayahnya tanya semakin menjadi kalah bila membuka plastik yang tadi ayahnya bawakan. Lantas ingatannya menggembira ke hari yang lalu waktu usianya belum genap 10 tahun. Kutipannya adalah, kita sebagai manusia meminta maaf, rasa memaafkan setulus mungkin, karena kita sebagai manusia diciptakan untuk berbuat baik terhadap orang lain, dan dalam semua agama diajarkan untuk saling memaafkan
meminta maaf jika dianjurkan untuk memiliki rasa dendam pada kamu. Jadi kutipan ini adalah kita harus memiliki rasa memaafkan dan rasa meminta maaf dengan tulus, supaya apapun yang kita lakukan, salah mau benar, itu kita harus mempunyai rasa bersalah, supaya kita tahu gimana. Sebagai selanjutnya, kita ini memang kecil. Hal ini harusnya bikin kita belajar lah, kalau kita baik Allah dan orang-orang yang kita sayang itu belajar ini agar langsung kita yang selalu sini. Tapi dan sisi kita nggak boleh merasa besar, karena kita cuma kecil jika doang dengan sia-siaan hayat. Lalu akan menjawab, terima kasih udah ngasih tahu aku ilmu, kamu keren asli. Ini selanjutnya kutipan ini sambil kita harus bersyukur apa yang dikenal Tuhan, dan kita tidak boleh merasa besar, itu hanya Tuhan apa yang. Jadi kita ini sebagai manusia yang masih kecil dan tidak ada apa-apanya di mata Tuhan, itu tidak boleh merasa tinggi dari apapun. Kita harus lebih banyak bersyukur atas apa yang kita lakukan. Oke, selanjutnya, banyak di dunia banyak Tuhannya. Kutipan ini saya ambil dari kata-kata si Taka. Di bumi ini, di ketika itu semua kontradiksi adalah senang sedih, kaya miskin, untung dan rugi, orang baik dan yang jahat, semua ada di sinilah. Jadi wajar kalau bumi ini banyak lukanya. Dan catatnya dari awal sebagai rumah banyak kontraksi. Ini di dunia ini tidak ada yang apapun itu, kita harus tetap bersyukur dan terima kasih atas apa yang dikasih. Jadi kita ini sebagai yang hidup di ini pasti banyak lukanya, dan tidak kita pasti memiliki luka gitu. Enggak selamanya orang itu selalu bisa baik, bisa misalkan ada jahatnya, ada liciknya di dunia ini, dan ada saling menyerang antara manusia dan lain gitu. Jadi ini terlalu banyak luka, tapi kita harus bersyukur atas apa yang kita punya gitu. Selanjutnya, jangan lari dari sesuatu. Ketika ini saya ambil, sebesar apapun masalahmu, kamu harus menghadapinya. Masalah tidak akan masalah tidak akan bisa lepas dari kamu, dan tidak bisa lepas dengan sendirinya jika kamu lari. Bahkan kamu lari sekencang apapun, masalah itu akan tetap terus menembus dengan kecepatan hati kamu itu. Selanjutnya, dunia. Kutipannya, di dunia ini kamu tidak bisa menebak apa yang terjadi di hari ini dan esok. Jadi benar-benar di dunia ini benar-benar rahasia. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang dilakukan untuk besok, terus apa yang kita lakukan kemarin, itu benar-benar suatu rahasia, dan kita nggak tahu
apa besokannya kita masih ingat tentang hal yang kemarin kita melakukan apa gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditebak dari sisi manapun. Lalu selanjutnya ada kedatangan dan kepulangan. Kutipan ini adalah di dunia ini manusia ada yang datang dan ada yang pergi, dan kita harus menerima dan jadi harus menggunakan sebaiknya. Jadi kita ini di dunia ini tidak bisa selamanya terus di sini, pasti ada yang datang, ada yang pulang. Contohnya seperti ada anak bayi yang baru lahir dan ada orang yang baru meninggal. Itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh orang-orang, dan benar-benar kita tidak tahu entah itu orangnya bisa datang atau bisa pergi. Kita tidak bisa menahan, kan kita tidak bisa membuat seseorang itu bertahan selamanya, bahkan tidak bisa membuat seseorang itu terus abadi di dunia ini. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa untuk menahan atau menunda sesuatu. Jadi kita harus menerima apa yang dikasih, entah itu kepulangan atau kedatangan, kita harus menerima dan harus digunakan sebaik-baiknya, karena penyesalan itu datangnya belakangan. Lalu selanjutnya menjadi pemaaf, karena kita di dunia ini tidak boleh kita harus memiliki rasa pemaaf dan memaafkan gitu, dan tidak boleh menjadi orang dendam sama sekali, dan itu dilarang oleh semua agama. Selanjutnya menahan rasa rindu. Kutipannya terdatang dari diri dan merindukan seseorang yang telah tiada itu sendiri. Jadi di sini bercerita tentang si Taka ini merindukan ayahnya karena ia sudah ditinggal berpuluh tahun oleh ayahnya. Jadi dia hanya bisa menahan rindu dengan segala kenangan-kenangannya dan segala apapun itu. Jadi kita di sini belajar bahwa kita harus menjadi seorang kakak yang walaupun dia ditinggal ayahnya tahun dari dia bahkan kecil, dia masih bisa mengenang ayahnya dan menahan rasa rindu itu tanpa ada gerakan apapun yang membuat dia terluka atau gimana gitu. Dan masalah selanjutnya ada seorang ayah. Kutipannya ketika seorang ayah telah tiada, ia selalu mendukung anaknya dari mana saja. Jadi kutipan di sini adalah ayahnya si Taka ini sudah tiada, tapi ayahnya si Taka ini masih bisa mendukung Taka dari mana saja, bisa dari kehidupan atau dia, karena orang mati itu hanya jasadnya saja, tapi arwahnya itu bisa melihat kita. Tapi wallahualam, tapi yang saya rasakan gitu, saya ini kehilangan seorang ayah, tapi saya masih bisa merasakan dukungan seorang ayah, sama seperti kayaknya si kakak yang masih bisa merasakan dukungan ayah dari segi manapun. Lalu selanjutnya saya kasih judul jadi dewasa. Kutipannya semakin kamu dewasa, semakin kamu pula akan mengetahui sisi ini. Kenapa?
dituntut untuk menjadi dewasa, entah itu kita masih sekolah atau kita itu masih umur di bawah, pasti kita dituntut untuk menjadi dewasa. Dan menjadi dewasa itu tidak selalu nggak ada enaknya, pasti kan ada enaknya. Dan memang kecil kita tidak tahu bagaimana isi dunia ini, tapi setelah kita dewasa kita tahu macam-macam manusia, bermacam-macam karakteristik, terus bermacam-macam kedewasaan. Jadi kita semakin dewasa, kita akan tahu bagaimana rasanya cabik-cabik hatinya oleh seseorang, atau kita dimaki-maki oleh bos atau apa itu. Karena semasa kecil kita itu belum mengetahui apapun dan masih dimarahinnya itu masih batas. Lalu selanjutnya momen yang harus diabadikan. Sesibuk apapun kita harus mempunyai waktu untuk yang kita sayangi, karena momen itu adalah salah satu kenangan yang terindah bagi kita dan bagi seseorang yang akan meninggalkan kita. Peran sebagai manusia, apapun kutipannya, apapun yang dikasih oleh Tuhan, kita harus terima. Lalu sudah terakhir, hari ini dijadikan pelajaran, hari ini menjadi lebih baik. Ketikanya di dunia ini tidak ada yang tahu apa yang kita harus lakukan. Kalau bisa saja hari ini kita berbuat salah, bisa jadi besok kita menjadi lebih baik. Jadi lebih baik di dunia ini misteri yang sangat disangka-sangka. Jadi dari buku ini membuat saya juga pribadi bahwa jika kita hari ini membuat kesalahan dan besok kita akan menjadi lebih baik, karena untuk diri sendiri. Dan ini memberi pelajaran juga bagi saya bahwa hari ini kita melakukan kesalahan, tapi besok kita bisa menjadi lebih baik. Dan kita tidak boleh terus-terusnya selamanya menjadi orang yang tidak mau belajar dari kesalahan kemarinnya lagi. Jadi semuanya itu harus dijadikan pelajaran supaya kedepannya menjadi lebih baik. Dan Lila juga harus melakukan seperti itu, karena si Lila sendiri dia terlalu untuk atas masalah dia sendiri. Dia tuh terkadang tidak bisa melakukan logikanya sendiri, dan dia terus mengulang masa lalunya gitu. Jadi nggak belajar dari masa kemarin-kemarinnya lagi gitu. Ya, selanjutnya ada hari kutipannya. Jika kamu ingin menggunakan waktu dengan baik, hari ini akan terasa lama dan sangat indah. Jadi kita itu harus betul
menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan menjadikannya hal yang have fun dan tidak terus-terusan untuk bersedih atas kehilangan seseorang. Jadi dalam buku ini memberikan banyak pelajaran dalam hal-hal yang kecil, contoh kayak bagaimana kita merasa harus bisa lapangkan dada untuk memaafkan, memberi maaf dan meminta maaf, lalu kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin dan hati-hati pun harus menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya bersama dengan yang kita sayangi, kutipannya, ketika kita bersama orang yang kita sayangi rasanya benar-benar nyaman. Menurut pribadi bahwa kutipan ini betul-betul benar, karena kita ketika menyayangi atau mencintai seseorang, kita itu rasanya nyaman. Seperti Ira dan Taka ini, mereka ini saling menyukai sebetulnya, tapi karena mereka tahu cara menyampaikannya, jadi mereka sama-sama nyaman. Dan si Taka dan ini tentang hal-hal baru dari kedua masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan bersama orang tersebut, kita betul-betul nyaman dan merasa aman di dekat mereka gitu. Oke, selanjutnya ada kehilangan. Kutipannya entah bagaimana kita harus mengungkapkan rasa kehilangan orang yang kita sayang. Jadi kita ketika kehilangan seseorang itu, kita harus diterima dan kita harus terima apa yang kehilangan itu. Jadi kita harus mengungkapkan itu dan kita tidak boleh terkesan dalam ketakutan gitu. Selanjutnya bertanya, kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan seseorang yang sudah tidak. Mengapa orang sebelum tiada tidak mengatakan sesuatu? Iya, karena kalau seorang itu ada yang sebelum kayak gini, seorang itu mengatakan sesuatu dan ada yang tidak. Tapi apapun seseorang yang itu mengatakan sesuatu atau tidak, kita harus bermain kenangan bersamanya sebelum dia pergi. Lalu berikutnya seorang ayah. Kutipannya, seorang ayah hanya bisa manusia bisa sangat terhadapnya, tetapi kita hanya sama anak yang harus bisa makan. Itu kutipan saya ambil dari novel ini, karena seorang ayah juga adalah manusia dan kita hanya karena bukan hanya seorang ayah aja yang mempunyai kesalahan, tetapi seorang anak juga pasti punya kesalahan dan membuat dia sedih atau apapun itu, karena kita juga tidak boleh menyalahkan siapapun, tidak boleh menyalahkan seorang ayah atau seorang anak, karena kita ini
manusia yang tidak pernah berbuat dosa gitu.